Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Bukhari dari kelas 10 Sija 1, mewakilkan kelompok 2, ingin menjelaskan tentang sejarah seni teater Nusantara. Seni teater merupakan salah satu jenis kesenian berupa pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Dikutip dari buku Seni Teater tahun 2008 karya Eko Santosa, teater adalah sebuah kesenian yang menekankan pada seni pertunjukan yang dipertontonkan di depan orang banyak. Misalnya ketoprak, ludruk, wayang, wayang wong, sintren, jangger, mamanda, dagelan, sulap, akrobat, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, teater adalah visualisasi dari drama atau drama yang dipentaskan di atas panggung dan disaksikan oleh penonton. Teater Nusantara mencakup seni pertunjukan teater tradisional dan teater modern yang berada di wilayah Nusantara, di mana memiliki jenis teater Nusantara yang bervariasi. Teater berasal dari bahasa Yunani teatron yang memiliki arti tempat atau gedung pertunjukan. Kata teatron terbentuk dari kata theomai yang memiliki arti melihat. Awalnya, teater diartikan sebagai gedung tempat untuk menyaksikan pertunjukan. Kemudian berkembang sebagai tempat pertunjukan di depan orang banyak. Teater Nusantara. Kesenian teater sudah sejak lama menjadi bagian dari kesenian tradisional Nusantara. Perkembangan sejarah seni teater di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu pertama, teater tradisional. Melansir Kasim Ahmad tahun 2006 dalam buku Mengenal Teater Tradisional di Indonesia, sejarah seni teater tradisional di Indonesia dimulai dari sejak sebelum zaman Hindu. Pada zaman tersebut, ada tanda-tanda bahwa unsur-unsur teater tradisional banyak digunakan untuk mendukung upacara ritual. Teater tradisional merupakan bagian dari suatu upacara keagamaan ataupun upacara adat istiadat dalam tata cara kehidupan masyarakat kita. Pada saat itu, yang disebut teater sebenarnya baru merupakan unsur-unsur teater dan belum merupakan suatu bentuk kesatuan teater yang utuh. Setelah melepaskan diri dari kaitan upacara, unsur-unsur tersebut membentuk suatu seni pertunjukan yang lahir dari spontanitas rakyat dalam masyarakat lingkungannya. Proses terjadinya atau munculnya teater tradisional di Indonesia sangat bervariasi dari satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh unsur-unsur pembentukan teater tradisional itu berbeda-beda, tergantung kondisi dan sikap budaya masyarakat, sumber, dan tata cara di mana teater tradisional lahir. Macam-macam teater tradisional Indonesia yaitu seperti wayang kulit, wayang wong, ludruk, lenong, randai, dramagong, arja, ubruk, dan atau ketoprak. Yang kedua yaitu teater modern atau transisi. Teater transisi adalah penamaan atas kelompok teater pada periode saat teater tradisional mulai mengalami perubahan karena pengaruh budaya lain. Kelompok teater yang masih tergolong kelompok teater tradisional dengan model garapan memasukkan unsur-unsur teknik teater barat dinamakan teater bangsawan. Perubahan tersebut terletak pada cerita yang sudah mulai ditulis meskipun masih dalam wujud cerita ringkas atau outline story. Cara penyajian cerita dengan menggunakan panggung dan dekorasi mulai memperhitungkan teknik yang mendukung pertunjukan. Pada periode transisi inilah teater tradisional berkenalan dengan teater non-tradisi. Selain pengaruh dari teater bangsawan, teater tradisional berkenalan juga dengan teater barat yang dipentaskan oleh orang-orang Belanda di Indonesia sekitar tahun 1805. Kemudian berkembang hingga di Betawi atau Batavia dan mengawali berdirinya gedung Coburg pada tahun 1821 yang sekarang dinamakan dengan Gedung Kesenian Jakarta. Perkembangan seni teater Nusantara berdasarkan naskah drama belum mencapai bentuk sebagai drama karena masih menekankan unsur sastra dan sulit untuk dipentaskan. Drama-drama ditulis sebagai ungkapan ketertatanan kaum intelektual pada masa itu karena penindasan pemerintahan Belanda yang amat keras sekitar tahun 1930-an. Bentuk sastra drama yang pertama kali menggunakan bahasa Indonesia dan disusun dengan model dialog antar tokoh dan berbentuk sajak. Selanjutnya, perkembangan seni teater Nusantara sangat dipengaruhi oleh keadaan politis, pergerakan, ideologis, kritik, dan peristiwa-peristiwa kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu teater kontemporer Indonesia. Perkembangan membanggakan dari teater kontemporer Indonesia memungkinkan ekspresi artistik bisa dikembangkan dengan gaya khas masing-masing seniman. Gerakan ini terus berkembang sejak tahun 1980-an hingga saat ini.
Konsep dan gaya baru saling bermunculan. Seni teater konvensional tidak pernah mati dan teater eksperimental terus juga tumbuh. Semangat kolaboratif yang terkandung dalam seni teater dimanfaatkan secara optimal dengan menggandeng beragam unsur pertunjukan yang lain. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.